Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan trader Indonesia dimanapun berada, jumpa lagi bersama saya Morris di acara analisa harian kita pada hari ini, hari Jumat. Kita udah akhir minggu ya rekan trader ya, tanggal 9 Februari tahun 2024. Rekan trader, pergerakan hari sangat cepat. Pada minggu ini tidak terlalu banyak berita yang ada. Ya, cuman hari Senin kemarin aja, sisanya lebih banyak cooling down. Oleh karena itu pergerakan pasar pada minggu ini benar-benar banyak sekali mengalami sideways. Tapi namanya pasar terus berlangsung, analisa terus berlangsung, makanya setiap hari saya membawakan analisa buat rekan trader semuanya. Oke, rekan trader, kita akan memulai analisa harian kita pada hari ini disertai juga dengan tema ya. Tapi sebelumnya mari kita lihat dulu apa yang terjadi pada pasar di hari kemarin. Oke. Di hari kemarin rekan trader bisa lihat bagaimana pergerakan pasar sangat luar biasa. Kita mulai dari indeks dolar Amerika. Bagaimana dolar Amerika terbang tinggi ya. Bagaimana dolar Amerika terbang tinggi bisa sampai di level 104. Dia muncul lagi 104 ya rekan trader, setelah pagi hari kemarin 103, dia sempat terbang tinggi sampai di 104, tapi akhirnya ditutup di posisi sekitaran 104.044. Begitupun juga untuk euro angka saham dolar sempat mengalami sisi yang positif. Euro angka saham dolar terjun jatuh sampai di 1.07411. Tapi setelah itu dia coba terbang naik lagi dan ditutup di seputaran 1.07805. Untuk pound sterling sama juga sempat turun jatuh, tapi berita yang ada kemarin ada berita ya. Setelah itu dia naik dan ditutup di posisi seputaran 1.26135. Bagaimana ke gold? Gold luar biasa. Gold pergerakannya kemarin luar biasa. Setelah dia sempat naik di posisi 2038, gold ini akhirnya rekan trader, gold turun sampai level yang paling terendah di 2019, walaupun kemudian dia mencoba naik lagi ya, naik lagi sampai di posisi 2034. Kita akan lihat hari ini kebanyakan kalau kita lihat ini lebih banyak ke sideways, walaupun peluang penguatan masih sangat tinggi pada hari ini. Kita lihat ya. Dan untuk USD yen Jepang kemarin adalah hari kemenangan. Dia naik kembali lagi, padahal saya bilangnya itu sampai di 149, rupanya lebih tinggi lagi rekan trader. Dia naik sampai di posisi paling tertinggi kemarin di seputaran 149.491. Hari ini ada tanda-tanda dia akan mengalami sedikit pelemahan. Oke rekan trader, tadi yang rekan trader saksikan adalah apa yang terjadi pada hari kemarin. Nanti kita akan masuk pada sesi di mana kita akan mencoba memprediksikan, menganalisa apa yang terjadi pada hari ini. Tapi sebelumnya kita akan membahas dulu tema harian yang ingin saya bawakan. Untuk hari ini biasanya temanya cuman seputaran emas dan dolar Amerika. Tapi hari ini saya melangkah sedikit agak berbeda. Tema hari ini kita akan berbicara tentang Bitcoin. Nah ini dia. Oleh karena itu judul yang saya angkat adalah Bitcoin terbang tinggi. Nah ini dia. Rekan trader, bayangkan rekan trader, dari judul ini sudah sangat jelas kita lihat bahwa Bitcoin terbang tinggi. Kenapa saya angkat judul ini? Karena kalau kita lihat rekan trader, analisa mingguan saya kemarin, hari Rabu kemarin saya memang bilang bahwa Bitcoin punya peluang naik, tapi kemungkinan besar agak sedikit mengalami pelemahan. Itu secara teknikal. Tapi rupanya rekan trader, menjelang Bitcoin halving yang terjadi, Bitcoin kembali lagi ke selera asalnya. Dan kalau kita lihat hari ini rekan trader ya, kita lihat bagaimana Bitcoin sudah kembali lagi ke level yang paling tertinggi di seputaran 46.180. Bayangkan ya, di analisa mingguan saya kemarin saya bilang bahwa dia ini akan mencoba naik asal dia bisa menembus level 43.664. Rupanya dia naik sampai di level tertinggi yang telah saya coba buat juga di minggu kemarin, di level 46.180. Rekan trader bisa lihat dengan jelas 46.180. Dan kalau kita lihat rekan trader, pendorong
utama kenaikan Bitcoin ini adalah ya antusias seputar peluncuran ETF Bitcoin Spot baru mulai terasa saat ini. Ya, ini dia ya. Peluncuran ETF Bitcoin Spot baru mulai terasa saat ini. Ini dia rekan trader. Inilah yang menjadi alasan kenapa Bitcoin hari ini sudah menembus 46. Kita tahu bahwa ETF Bitcoin Spot setelah diluncurkan beberapa minggu yang lalu, ya ada momen di saat setelah diluncurkan dia jatuh. Tapi setelah itu pelan-pelan dia mulai naik dan akhirnya dia menembus 46.000. Jadi sudah mulai terasa. Ini juga sama seperti yang dibilang bahwa nanti Bitcoin halving yang akan diluncurkan sekitar 2 bulan lagi. Seperti anomali rekan trader sih, di saat peluncuran hal tersebut tidak serta-merta dia langsung naik tinggi, tapi dia agak sedikit koreksi turun ke bawah dulu. Setelah itu dia naik. Ini sama seperti penjelasan saya di edisi-edisi berikutnya di analisa dunia kripto. Saya bilang bahwa hati-hati Bitcoin halving ini akan terjadi. Tapi biasanya Bitcoin halving ini akan terjadi setelah beberapa bulan peluncurannya dikeluarkan. Setelah itu baru dia naik. Nah ini sama juga. Peluncuran ETF Bitcoin Spot, awalnya Bitcoin itu agak jatuh. Tapi setelah itu dia naik. Nah di samping itu juga sebenarnya apa yang terjadi ini juga tidak juga kalau kita lihat juga didukung oleh sikap keraguan-raguan yang dikeluarkan oleh The Fed ya. Dulu Bitcoin tidak tergantung dari dolar, tapi sekarang Bitcoin sangat tergantung terhadap dolar. Di saat dolar terjadi pergerakan, Bitcoin sudah barang tentu pasti akan terjadi pergerakan. Oleh karena itu, keraguan-raguan yang terjadi pada The Fed inilah yang membuat Bitcoin perlahan namun pasti dia naik. Dan kalau rekan trader melihat analisa saya bilang bahwa Bitcoin ini masih tetap akan naik. Minimal dia akan menembus 50.000. Mengulangi tanggal 11 ya, kemarin di seputaran 48.000, saya masih optimis bahwa Bitcoin akan naik menuju 50.000. Oleh karena itu rekan trader, saya bisa bilang bahwa Bitcoin setidaknya sudah memiliki perspektif yang sangat luar biasa menuju kenaikan. Bisa dijadikan sebagai salah satu tempat investasi untuk rekan trader semuanya. Semoga apa yang saya berikan ini bermanfaat untuk rekan trader. Oke rekan trader, sekarang kita coba masuk di analisa teknikal. Seperti biasa kita akan masuk dari indeks dolar Amerika, ya, rekan trader ya. Bagaimanakah pola pergerakan dari indeks dolar Amerika saat ini? Kita lihat bersama-sama indeks dolar Amerika. Untuk indeks dolar Amerika rekan trader bisa lihat dengan jelas di sini bahwa indeks dolar Amerika saat ini dia mengalami pelemahan ya. Setelah tadi dia sempat naik pasar Asia, memasuki pasar Eropa dia mengalami pelemahan, dan saya bisa bilang bahwa pelemahan dia ini kalau analisa saya dia akan melemah sampai level terendahnya itu di posisi 103.904. Dan setelah itu dia akan mencoba kembali lagi naik sampai di 104.066. Oleh karena itu arah pergerakan pada hari ini menurut analisa saya dari 103.904 sampai nilai tertinggi di 104.066. Bagaimana ke euro angkel saham dolar rekan trader? Untuk euro angkel saham dolar kita bisa lihat dengan jelas di sini bahwa euro angkel saham dolar sekarang mengalami penguatan yang signifikan. Saya bisa bilang bahwa dia ini masih akan mencoba naik ya sampai di level paling tertinggi menurut saya di seputaran 1.07933 di sini ya. Tapi hati-hati, pembalikan arah bisa membuat dia balik lagi ke selera asal di posisi terendah di posisi 1.07699. Oleh karena itu arah pergerakannya menurut saya dari level paling terendah 1.07699 sampai level paling tertinggi 1.07933. Bagaimanakah pound sterling rekan trader? Kita lihat. Untuk pound sterling rekan trader, arah pergerakan yang terjadi pada pound sterling prinsipnya dia mengalami penguatan rekan trader ya. Pound sterling ini dia mengalami penguatan yang signifikan dan saya bisa bilang bahwa dia akan mencoba naik sampai level tertinggi menurut saya di seputaran 1.26496. Nah, di level sini rekan trader ya. Nah, level sini. Dan
hati-hati pembalikan arah, dia bisa membuat pound sterling ini jatuh sampai level terendah. Menurut analisa saya di posisi terendahnya itu di seputaran 1.26031. Ya, kita lihat. Nah, di sini menurut analisa saya. Jadi di level yang paling terendah 1.26031 sampai level tertinggi 1.26496. Bagaimanakah gold, rekan trader? Kita lihat gold. Untuk gold, rekan trader, arah pergerakan yang terjadi pada gold hari ini, kita bisa lihat dengan jelas bahwa gold hari ini, prinsipnya gold hari ini dia malu-malu untuk naik dan malu-malu untuk turun. Tapi peluang kenaikan masih ada. Saya bisa bilang bahwa peluang kenaikan dari gold ini sangat tinggi, dan saya bisa bilang bahwa gold ini akan mencoba naik ke level tertinggi harian pada hari ini. Saya memprediksikan dia akan naik sampai di 2037. Dan hati-hati pembalikan arah bisa membuat dia turun lagi ke level paling terendah di 2031. Ya, jadi hari ini pergerakannya tidak terlalu kuat. Saya menganalisa dia dari level tertinggi 2037.35 sampai level paling terendah di 2031.85. Dan untuk USD Yen Jepang hari ini, rekan trader, kita lihat USD Yen Jepang hari ini menurut analisa saya, saatnya USD Yen Jepang ini jatuh. Sudah saatnya. Tapi kejatuhan dia paling tertinggi menurut saya, paling tertinggi sekali. Kalau paling tertinggi apa paling terendah ya? Udahlah terendah lah. Kejatuhan dia paling terendah menurut saya, dia akan mencoba jatuh sampai level di 148.928 dengan asumsi penguatannya itu akan terjadi sampai di 149.491. Oleh karena itu arah pergerakannya pada hari ini dari level tertinggi 149.491 sampai level terendah di 148.929. Oke, rekan trader, demikianlah analisa harian kita pada hari ini. Dan jangan lupa hari ini kalau kita lihat rekan trader, news tidak terlalu banyak, cuman ada satu news aja yang bintang 3 itu nanti pada pukul 14.00 ya, jam 2 sudah lewat masalahnya ya. IHK Jerman ya. Itu aja news yang paling besar hari ini, sisanya tidak ada. Kita akan ketemu minggu depan. Dan kalau ada waktu rekan trader silakan bergabung bersama Market. Ini adalah web resmi Market, dan informasi yang selengkapnya ada di deskripsi punya kami. Oke rekan trader, demikianlah analisa harian kita. Saya selalu berharap semoga apa yang saya berikan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Jangan lupa 20.00 waktu Indonesia bagian Barat hari ini saya akan mengadakan webinar. Market akan mengadakan webinar dengan judul korelasi dalam market. Silahkan menyaksikan webinar tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam profit Indonesia.